Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi lu pakai mulut ini. Lalu menyaksikannya kapan? Pernah nanya gitu? Yang waras pasti nanya. Tetapi yang buta, yang hanya ngikutin apa kata orang, gak pernah nanya. Orang baca gitu ngikut aja. Itu yang namanya taklid itu. Karena tidak menggunakan pikiran warasnya, pikiran kritisnya. Kan harusnya nanya, kenapa Sayyidina Umar membaca kalimat yang sama dengan kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis, bergetar, bahkan sujud di depan Rasul. Ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan padamu semuanya. Lalu untukmu apa Umar? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kapan seseorang mengatakan cukup Allah bagi dirinya? Kapan? Kalau dia sudah menyatu, merasakan penyatuan dengan Allah. Kalian juga suka baca kalimat itu habis sholat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Gak ada air mata, gak ada getaran, gak ada energi. Karena kalian cuma mengutakkan kalimat yang diulang-ulang oleh orang lain, tapi tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Hanya learning to know, tapi tidak learning to do. Tidak menjadi Umar, hanya menceritakan Umar dulu pernah begitu. Tidak menjadi Musa, hanya menceritakan dulu Musa pernah begitu. Tidak menjadi Ibrahim, hanya cerita kalau Ibrahim pernah begitu. Apa hasilnya kalau kita cuma cerita? Tetapi kita tidak menjadi. Agama itu bukan learning to know, learning to do, supaya learning to be, supaya Anda menjadi. Nah, kemarin dalam sesi buka mata kalbu, saya katakan, mau jadi Ashabul Kahfi atau mau cerita Ashabul Kahfi? Saya kasih pilihan. Saya mau jadi Ashabul Kahfi, itu learning to be. Anda akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi. Tapi kalau mau cerita Ashabul Kahfi, udah gak usah belajar sama saya, karena saya gak pandai cerita. Karena apapun yang diceritakan akan menjadi jauh dari kenyataan. Ulangi, apapun kalau sudah diceritakan, dijelaskan, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Saya menceritakan kopi sama kalian, rasa kopi sama kalian terus berjam-jam. Semakin banyak saya cerita rasanya kopi, semakin jauh penjelasan saya dari rasa kopi yang sebenarnya. Setuju apa tidak? Tapi kalian kan senang sekali dengan cerita-cerita itu dan tidak tertarik untuk minum kopi. Lucu kan? Lucu apa tidak? Terus mau sampai kapan lucunya? Oh dulu Musa pernah bermunajat kepada Allah, minta jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita kalau Musa dulu pernah bermunajat kepada Allah, ingin jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita. Tapi kalau kita jadi Musa, kita yang bermunajat kepada Allah bakal mengalami apa yang dialami Musa. Nggak usah ada cerita lagi. Itu yang namanya kebenaran. Jujur nih kalau saya sampaikan, kalian selama ini dapat fakta tentang kebenaran dalam wujud rasa, atau dapat banyak penjelasan dari orang yang mengatakan dirinya seakan-akan cerita kebenaran, pada yang diceritakan jauh dari kebenaran karena cuma cerita. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Iya. Senang. Senang. Ya sudah, kalau senang. Jadi orang yang pandai cerita. Jadinya agama itu kalau enggak dulu ya entar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Waktu kita itu sekarang, karena nanti sore belum tentu kalian hidup. Ada tetangga saya mau lewat, dia
Ya, mobilnya dia itu ngalangin mobil saya mau lewat. Kemudian dia terus. Ya udah, akhirnya saya bisa lewat. Besok maghrib saya dapat berita dia meninggal. Padahal kemarin baru aja membantu saya untuk ngasih komando supaya mobil saya tidak kena mobilnya dia. Seperti itu. Masa depan tuh tidak ada. Masa lalu juga apalagi udah lewat. Yang ada tuh sekarang, di sini, saat ini. Itu waktu kita yang sebenarnya. Cuman kita sering lupa. Seakan-akan besok masih ada waktu. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, janganlah kamu mengatakan sekali-kali besok masih ada waktu. Jadi kembali kepada syahadat tadi. Syahadat itu kan sebetulnya adalah pengalaman. Kalau pengalaman itu harusnya terjadi di TKP. Betul nggak? Nah, TKP kita mana? Kita tidak mengalami apa-apa di tempat kejadian perkara, tiba-tiba kita mengatakan sesuatu lewat mulut kita, bersaksi tanpa menyaksikan. Ya hasilnya seperti apa? Hanya mengulang kalimat-kalimat tanpa ada getaran, tanpa ada energi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ribuan kali kita sudah baca kalimat itu, kan tetap aja kesadaran kita tidak berubah. Betul nggak? Bohong tetap. Betul nggak? Iya. Dengki tetap, benci sama orang tetap. Harusnya kalau kita sudah berhasil di TKP, menyatu manunggal bersama dia, tahaluk bi ahlakillah, harusnya berakhlak seperti akhlaknya Allah, penuh cinta kasih harusnya. Harusnya kita menjadi tangan Allah untuk menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Bahkan ada istilah leluhur kita itu, sing bisa ngarasa memeh karasa. Belajar merasa sebelum terasa. Bisa merasakan kalau orang lain tuh nggak punya beras, langsung ngasih. Bisa merasakan orang lain nggak punya ongkos, langsung ngasih, nggak usah nanya dulu. Udah bisa begitu belum? Kalau sudah bisa begitu, kalian baru sakti. Sakti itu yang sebenarnya. Bukan bisa jalan di air, kernaon lauknya bisa. Bisa ngapung di udara, buat apa? Manuk eta mah. Kesaktian manusia itu kalau kita sudah bisa merasa sebelum terasa. Merasakan penderitaan orang lain belum cerita, langsung kita bantu. Itu yang keren, itu yang sakti. Makanya di kajian saya itu saya sering ngasih pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran untuk memindahkan uang dari rekening orang juga udah saya kasih tahu. Udah bisa belum mindahkan uang dari rekening orang? Kalau udah bisa baru sakti kalian itu. Ya, caranya sederhana. Orang punya uang di rekening, datang. Karena apa? Silaturahmi itu cuma dua. Satu punya akses, dua punya CS. Penting tuh. Ya toh? Udah silaturahim ke sana. Saya punya keahlian, Pak. Barangkali Bapak pegel-pegel, saya bisa mijit. Saya bisa meluruskan semua urat-urat Bapak yang Pak Baliut. Oh, bisa. Biasa, Pak. Ayo tuh kita buktikan. Udah, pijit. Maaf ya, nggak punya uang cash. Berapa nomor rekening kamu? Pindah nggak uang? Pindah. Sakti kan? Paham? Yang saya ajarkan ilmu-ilmu sakti model gitu. Bukan bisa terbang, bisa apa? Bukan teterak dekadek. Buat apa? Cari ilmu supaya anu ngadek. Kalau kita sudah baik, penuh cinta, masa iya orang mencelakakan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hadiah cinta adalah dicintai. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu. Jadi pernah suatu saat
Kebohongan dengan kebenaran ini janjian di sebuah kafe. Kalian gak usah tahu kafenya di mana, pokoknya janjian di kafe lah. Mau minum kopi. Siapa yang janjian tadi? Kebohongan dengan kebenaran. Udah ngalor ngidul bicara. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk berenang. Kebetulan tidak jauh dari kafe itu ada sungai yang dalam, cocoklah untuk berenang. Ya sudah, mereka pergi ke sana dan berenang. Namanya berenang kan pasti buka baju toh? Kebenaran buka baju, kebohongan juga buka baju. Udah berenang sih. Tiba-tiba kebohongan ini duluan naik ke daratan. Jadi si kebenaran masih berenang, kebohongan udah naik. Rupanya begitu naik karena buru-buru entah mau kemana nih si kebohongan ini, dia lupa pakai baju punya kebenaran. Ketukar bajunya. Ya otomatis kan si kebenaran bingung mau naik karena bajunya sudah nggak ada. Yang ada cuman baju punya kebohongan. Dan si kebenaran gak mau pakai baju punya kebohongan. Maka sampai sekarang kebenaran tuh belum pulang-pulang. Masih telanjang, masih berenang di sana di sungai. Kalian gak usah tanya sama saya sungainya di mana. Tetapi si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran. Dan dia sekarang kemana-mana jalan-jalan. Masih pencerahan. Ngerti maksud saya ceritain? Ya, udah kalau ngerti udah nggak usah diteruskan. Makanya judul hari ini dimulai dengan cerita itu. Kebohongan setengah kebenaran. Kalau si kebohongan itu masih pakai baju kebohongan, saya kira tidak bahaya karena nggak akan ada yang percaya. Betul. Ini bahayanya si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran. Dan dia cerita kemana-mana seakan-akan dia itu sedang menyampaikan kebenaran. Padahal bohong. Syahadat aja belum ngerti. Baru bisa baca. Dia juga belum pernah ke TKP. Cuman pernah baca buku aja. Mungkin kali pernah ikut pesantren kilat. Tapi sudah mulai ngajar di mana-mana. Ini yang berbahaya. Makanya tidak ada kegelapan segelap kebohongan setengah kebenaran. Tidak ada kegelapan yang lebih berbahaya daripada kebohongan setengah kebenaran. Kalau kebohongan pakai baju kebohongan, jelas gampang menolaknya dan kita tidak percaya. Tapi ketika kebohongan sudah pakai baju kebenaran, dan cerita di mana-mana seakan-akan tuh kebenaran, bahkan diulang-ulang. Bahayanya kebohongan kalau diulang-ulang, lama-kelamaan dia bisa dianggap kebenaran. Dan itu jadi paradigma. Bahasa kerennya paradigma. Itu jadi paradigma. Jadi seakan-akan itu sudah kebenaran. Itu yang berbahaya. Cerita, contohlah sederhana aja. Cerita kiamat, hancurnya alam semesta, itu sudah bukan lagi cerita biasa. Itu sudah menjadi keyakinan. Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab kiamat artinya hancur. Kiamat itu artinya bangkit. Makanya qiyamul lail kan bangkit tengah malam. Sekarang bangkit dengan hancur, itu dua kalimat yang berbeda. Loh kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat selalu saja hancurnya alam semesta? Pernah belajar astronomi enggak? Saya mau nanya, yang namanya alam semesta yang dibayangkan oleh kita tuh apa sih? Galaksi Bima Sakti nih, galaksi Bima Sakti. Yang kayak galaksi ini itu miliaran jumlahnya. Belum terdeteksi sampai sekarang. Planet yang kayak bumi di galaksi Bima Sakti itu jumlahnya sekitar 250 miliar buah yang kayak bumi ini.
Terus bumi kapan sih datangnya? Bumi ini pendatang baru. Bumi ini tidak seumur matahari. Matahari itu sudah 12 miliar tahun. Bumi ini umurnya baru 6 miliar tahun. Dia pendatang baru. Dan suatu saat bumi juga bisa hilang. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya yang besar ini. Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta, yang mana yang hancur? Saya pengen nanya. Karena tidak ada kata-kata Allah Maha Penghancur. Yang ada cuman Allah Maha Pencipta. Dia Al-Khaliq. Sudahlah, kiamat yang itu gak usah dipikirkan. Karena Nabi Muhammad bilang kiamat sudah dekat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Sedekat apa kiamat dengan kita? Dekat banget. Karena yang memutuskan kita mau kiamatnya kapan, ya kita sendiri. Karena kiamat artinya bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran, itu kiamat. Bangkit dari lupa, itu namanya kiamat. Bangkit dari kematian, itu namanya kiamat. Kematian apa? Bukan kematian yang sesungguhnya. Kita hidup tetapi seperti orang mati, tidak punya kesadaran. Yuk kita bangkit sekarang. Itu kiamat yang harus kita alami. Kalau kiamat yang itu bahwa bumi akan hancur, yes, saya percaya. Karena bumi juga tidak abadi. Tetapi siapa tahu bumi hancur kita sudah pindah ke tempat lain. Betul nggak? Kan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Allah tuh pasti akan menyediakan yang lebih baik deh buat hamba-hamba yang dicintainya. Tapi daripada kita cerita kiamat hancurnya alam semesta, lebih bagus kita cerita kapan kita mau bangkit. Gitu aja kan? Kita usahanya bangkrut, kita tahu oh kesalahan saya ini, yuk kiamat supaya kita bangkit gitu. Kan itu lebih pragmatis daripada cerita nunggu aja hari kiamat yang itu. Karena kiamat tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Karena kiamat sendiri artinya adalah hari berbangkit. Siapa yang menentukan hari itu? Ya kita sendiri mau kapan. Sederhana kok. Maka Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Mau kiamat? Oke. Ulangi ya. Ketika kebohongan berbaju kebohongan tidak bahaya. Tapi ketika kebohongan berbaju kebenaran, dia menyampaikan kebohongan berbaju kebenaran, seakan-akan kebenaran, itu yang berbahaya karena dia bisa menipu orang. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi judul ini sudah ngerti? Kenapa judulnya begini? Kenapa kebohongan setengah kebenaran? Kalau sudah ngerti baru kita lanjut. Oke. Sedikit saya bicara tentang kebohongan. Aku tidak pernah marah jika kamu sering berbohong. Tetapi aku kesal pada diriku sendiri sebab aku tidak akan lagi mempercayaimu. Ngerti maksudnya? Aku tidak marah kamu berbohong padaku, tidak marah. Tetapi aku menyesal pada diriku sendiri karena aku menjadi tidak percaya kepada kamu. Itu bahayanya bohong. Ngerti? Gitu. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Orang ini benar terus bicaranya, satu kali aja dia berbohong. Semua kebenaran yang pernah dia bicarakan akan dipertanyakan. Itu ruginya berbohong. Sebuah kata-kata yang jujur, kata-kata jujur yang mungkin menyakiti untuk sementara lebih baik daripada sebuah kebohongan yang nantinya akan menyakiti seumur hidup. Jadi saya mau nanya dulu sebelum saya lanjutkan kajian ini. Mau nggak mendengarkan saya jujur? Tetapi menyakiti untuk sementara waktu. Daripada saya berkata bohong, walaupun kelihatannya enak sekarang, padahal akan menyakiti seumur hidup. Jadi saya tanya dulu, mau saya jujur atau bohong? Nah, pasti kalau ditanya jawabannya itu. Tapi nggak apa-apa kan sakit sementara waktu, daripada sakit seumur hidup. Betul nggak?
Kalian dengar cerita ada 2 malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyain di kubur. Sampai sekarang kan sudah jadi cerita umum. Pokoknya kalau orang mati akan ditanyai 2 malaikat di dalam kubur. Percaya? Maaf kalau saya dari dulu dari kecil udah mikir, masa iya orang mati ditanya-tanya, nggak ada kerjaan malaikat. Lagi hidup aja belum tentu bisa jawab, apalagi sudah mati. Kemudian pakai gegendir kan? Iya, kalau tidak bisa jawab, wah jadi mengerikan soal kematian itu. Padahal mati itu sekarang kita udah ngalamin. Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Kalian kemana aja? Lihat saya semua. Ini napas sekarang keluar masuk enggak? Coba sadari, keluar masuk kan napas? Keluar masuk kan? Masuk napas hidup. Keluar napas mati. Masuk napas lagi hidup. Keluar lagi mati. Bukannya kita tuh sekarang sudah hidup mati? Kemana aja kalian? Mati itu cuma gini, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja kok. Disebut menghembuskan napas yang terakhir. Pernah dengar? Ini apa? Ketinggian gitu ngaji sama saya. Nih, napas masuk hidup, napas keluar mati, cuman keburu masuk lagi. Jadi tidak terasa karena matinya singkat sekali. Jadi kita tuh sekarang sudah mengalami rasanya mati. Terus kenapa mesti takut? Kan sudah diajarin dari sekarang. Makanya ketika kita mati itu nanti cuma gini aja, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Disebut menghembuskan napas terakhir. Kemana napas? Ke sini. Kemana? Ke sini. Kelihatan? Ke sini. Ya Allah. Jadi sekarang sadar kalau kalian sudah mati? Sudah, cuman singkat sekali. Seperti itu mati. Loh, kenapa takut? Pertanyaan itu bukan di kuburan yang itu. Kuburan tuh nih jasmani kita. Yang terkubur di sini jiwa kita. Jiwa itu punya pembimbing 2 di sini, Allah dan Rasulnya. Di sini tuh ada Allah dan Rasulnya, ada Nurullah dan Nur Muhammad yang ngapit jiwa kita. Makanya pertanyaan 2, Munkar dan Nakir. Jadi pertanyaan itu pertanyakan sekarang, siapa Allah saya, siapa Rasul saya? Tanya di sini, mumpung kita masih ada di kuburan. Ini kuburan di jasmani kita. Kan disebutnya juga jisim kuring. Jisim itu adalah jasmani, kuring itu yang kakurung. Kalian tuh kalau ngomong asal aja. Sim kuring. Sim kuring itu jadi jisim kuring. Jisim itu jasad, kuring itu yang kakurung. Siapa? Jiwa kita. Nah jiwa itu supaya tidak merana, pertemukan dia dengan Allah dan Rasulnya. Jawab 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Sekarang di sini. Makanya keluarlah Quran yang mengatakan waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang jumpa Tuhan di dunia, maka dia akan jumpa Tuhan di akhirat. Siapa yang tidak jumpa Tuhan di dunia, tidak akan jumpa Tuhan di akhirat. Wa adallu sabila, akibatnya jalan dia jadi adol. Adol itu sesat. Enggak bisa pulang. Nyangsang di pohon mangga.